Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk kembali lagi menaiki kereta api Argo Bromo Anggrek yang berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta menuju stasiun Pasar Turi, Surabaya. Di video kali ini saya ingin memberitahu teman-teman alasan lain atau faktor lain mengapa kereta api Argo Bromo Anggrek itu bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Tentu saja faktor lain itu adalah selain faktor kecepatan Argo Bromo Anggrek, di mana pada video saya sebelumnya dapat dilihat bahwa kecepatan maksimal kereta api Argo Bromo Anggrek adalah 122 km per jam. Lalu faktor apa yang menyebabkan kereta api Argo Bromo Anggrek dapat tiba di tempat tujuan dengan lebih cepat? Yuk kita simak video ini kawan-kawan. Setelah sampai di stasiun Gambir, kita langsung melakukan tes antigen kawan-kawan. Nah, sebelum kalian berangkat dari rumah, lebih baik kalian menyiapkan pulpen untuk menulis atau mengisi data kalian pada lembar nomor antrian tes rapid atau tes antigen. Lokasi tes antigen ini di sisi sebelah utara dari stasiun Gambir. Jadi kalian bisa jalan menuju ujung utara stasiun Gambir di lantai dasar, di lantai 1, tepatnya di sebelah Indomaret. Setelah kalian mengisi data kalian pada lembar nomor antrian, kalian bisa menyerahkan langsung ke loket pendaftaran dengan membayar biaya Rp45.000. Lalu kalian akan mendapatkan satu paket alat untuk melakukan tes antigen. Tanpa menunggu lama, kalian bisa langsung menuju pengambilan sampel antigen. Dan di sana, setelah pengambilan sampel antigen, kalian menunggu hasilnya yang kurang lebih 15 menit, teman-teman. Tes antigen di stasiun Gambir ini khusus bagi mereka yang telah memiliki tiket kereta api. Walaupun proses pengambilan sampel hingga penerbitan hasil dari tes antigen saya kali ini tidak butuh waktu lama ya kawan-kawan, hanya butuh waktu sekitar 15-20 menit dari mulai pengisian formulir hingga pencetakan hasil. Namun ini saran dari saya kawan-kawan, lebih baik kalian datang lebih awal, karena untuk mengantisipasi apabila ada antrian yang cukup panjang kawan-kawan. Jadi ini ujung paling barat dari, ya paling barat ya ini ya. Oh enggak, ini ujung paling utara. Ujung paling utara dari stasiun Gambir. Jadi dari ujung sini, kita bisa melihat dengan jelas Monas. Sangat dekat. Kira-kira 100 meter lah. Oh. Ini adalah Monumen Nasional yang berada di sebelah stasiun Gambir. Ini stasiun Gambir. Nanti kereta Argo Bromo Anggrek akan melewati jalur 2 ini menuju ke selatan. Nanti berhentinya di stasiun Cirebon, kemudian di stasiun Pekalongan, kemudian di stasiun Semarang, kemudian di stasiun Bojonegoro, dan terakhir sampai atau berhenti di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Oke. Sepertinya ada kereta yang mau masuk, biasanya KRL. Jadi KRL tidak berhenti di stasiun Gambir, hanya lewat saja. Dan inilah Jakarta. Betul.
Jadi tadi rencananya saya dan istri itu mau balik ke Surabaya. Dari Depok ke Surabaya itu mau naik KRL. Jadi kita rencananya naik Grab menuju ke stasiun Depok Baru atau stasiun Depok Lama. Kemudian lanjut naik KRL kalau tidak ke Gondangdia atau nanti ke stasiun Juanda. Setelah dari Juanda atau Gondangdia akan lanjut dengan Bajai. Saya sudah berencana seperti itu, ingin nge-shoot ya, atau mengambil video saat kami naik KRL sampai dengan kami nanti naik Bajai menuju stasiun Gambir. Tapi karena bawaan kita banyak, kami rasa kalau kita oper-oper malah capek ya, malah nggak nyaman lah sepanjang perjalanan gitu ya. Akhirnya kami putuskan naik Gokar dari Depok menuju ke stasiun Gambir. Biayanya tadi itu sekitar 150-an, 160 lah, 160 ribuan lah. Oke, kita tunggu kereta Argo Bromo Anggrek datang di lajur 2 di stasiun Gambir ini. Oke. Beginilah suasana di peron stasiun Gambir, Jakarta. Peron ini ada di ketinggian lantai 3 kawan-kawan. Dan jauh dari pemberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek, peron masih terpantau sepi teman-teman. Tapi nanti mendekati kedatangan kereta api Argo Bromo Anggrek, bahkan mendekati waktu keberangkatan, tiba-tiba peron ini jadi ramai teman-teman. So, jadi kalian yang ingin menunggu dengan nyaman dan mendapatkan tempat duduk, kalian harus datang lebih awal. Pukul 20:36, kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Pasar Turi di Surabaya. Fasilitas kereta Argo Bromo Anggrek ini bisa kalian lihat di cuplikan video saya yang beberapa hari lalu menaiki kereta Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju kota Jakarta. Bersih, sangat rapi, sangat nyaman teman-teman. Jadi insya Allah sepanjang perjalanan saya akan mendapatkan rasa nyaman di kereta Argo Bromo Anggrek ini. Sedangkan fasilitas yang ada di gerbong kereta Argo Bromo Anggrek ini, yang pertama di atas ada lampu baca. Kemudian ada cantolan untuk menyantolkan tas atau jaket atau barang-barang kecil yang lainnya. Kemudian di bawahnya ada colokan untuk mengecas gadget kawan-kawan semuanya. Sedangkan di bawah kaki ada tempat untuk menaruh kaki. Dan tentu saja kereta ini sudah dilengkapi dengan hotspot wifi.
sedikit informasi, kereta Argo Bromo Anggrek dan beberapa kereta eksekutif lainnya saat ini telah memiliki toilet yang terpisah antara toilet wanita dan toilet pria. Tentu saja hal ini akan menambah keamanan serta kenyamanan berada di kereta api eksekutif, baik kereta api Argo Bromo Anggrek maupun kereta api eksekutif yang lainnya. Nah, setelah kita melihat cuplikan video tentang fasilitas apa saja yang ada di kereta api Argo Bromo Anggrek, yang selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan kereta api Argo Bromo Anggrek ini bisa datang di tempat tujuan dengan tepat waktu, bahkan tiba di tempat tujuan dengan waktu yang lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Faktor lain itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah waktu berhenti di stasiun-stasiun singgahan itu hanya membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 menit saja kawan-kawan. Bukan hanya di stasiun-stasiun di kota-kota kecil ya, tapi juga stasiun di kota besar seperti Semarang, itu bahkan hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit kawan-kawan. Nah, dengan cepatnya waktu singgah itu, sangat memangkas juga waktu perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek hingga cepat untuk mencapai tujuan. Nah, tip dari saya teman-teman, jadi kalian yang akan turun di stasiun-stasiun singgahan seperti stasiun Cirebon, stasiun Pekalongan, stasiun Semarang Tawang, stasiun Bojonegoro. Jadi kalian sebelum kereta berhenti, kalian harus segera bersiap-siap kawan. Jangan sampai kalian lama ya dalam waktu turun dari kereta itu, sehingga kereta berangkat lagi sebelum kalian turun dari kereta. Nah, berikut ini beberapa video di setiap stasiun yang mengukur secepat apa kereta itu berhenti. Yuk kita simak. Oke teman-teman, saat ini jam di tangan saya menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek saat ini berhenti di stasiun Cirebon. Bagaimana situasi di stasiun Cirebon? Yuk kita lihat, kita turun dari kereta. Oke teman-teman, saat ini saya berada di stasiun Cirebon. Ini ngisi air ya Pak? Iya. Untuk toilet ya? Iya, toilet. Dan di atas kereta ada petugas yang sedang melakukan pengecekan terhadap isi air bersih dalam kereta. Dan inilah stasiun Cirebon, Jawa Barat. Tertukar di dalam rangkaian kereta. Pintu keluar stasiun Pekalongan berada di sisi kiri dari arah datangnya kereta api. Stasiun Pekalongan, stasiun Pekalongan. Oke teman-teman, saat ini sudah pukul 12.24 pagi dan saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di stasiun Pekalongan, Jawa Tengah. Beginilah situasi dan kondisi di stasiun Pekalongan, dan inilah kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi. Dan di sebelah kanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini ada kereta api Brawijaya yang akan segera melanjutkan perjalanan dari stasiun Pekalongan. Kereta api Brawijaya. Saat ini pukul 1:29 dan kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di stasiun Semarang Tawang.
Beginilah kondisi dan situasi stasiun Semarang Tawang pada pagi hari ini. Banyak sekali penumpang yang turun di stasiun ini kawan-kawan, dan banyak pula penumpang yang naik di stasiun Semarang Tawang ini. Namun kereta ini tidak berhenti lama kawan-kawan, tidak sampai 5 menit kereta ini akan kembali melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Bojonegoro. Dan di sini terlihat setelah stasiun Semarang Tawang banyak sekali seat yang kosong teman-teman. Jadi memang benar karena ini adalah weekday, maka penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek tidak sebanyak ketika di masa weekend. Saat ini kita sudah ada di stasiun Bojonegoro dan jam tangan saya menunjukkan pukul 3:33 menit. Dan beginilah situasi stasiun Bojonegoro di pagi hari ini. Dan akhirnya pada pukul 4:46 pagi, kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Dan beginilah situasi di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek akan turun di stasiun Pasar Turi ini, dan mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempat mereka masing-masing. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan memberikan manfaat bagi kalian yang ingin bepergian menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita lagi ada di Monas. Kita lagi ada di Monumen Nasional menunggu kereta api Argo Anggrek datang. Kita nunggunya di Monas sambil jalan-jalan, tapi sayang Monasnya nggak bisa masuk. Di Monas nggak bisa masuk karena sudah 2 tahun ini Monas ditutup karena mungkin COVID ya. Jadi Monas ditutup. Jadi kita bisa ngambil gambarnya dari luar aja tuh Monas tuh. Lampunya sudah nyala tuh, lampu yang di kubahnya, di ujungnya di masnya itu. Nah, yang di sana itu pintu masuknya ke stasiun Gambir.
itu Baja Bajuri. Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train. Enjoy your trip. Thank you.